min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada hari ini telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga dapat berjumpa kembali dalam kegiatan Kids ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi dan selamat kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu sehat ya. Dan bertemu kembali dengan saya Safa Fatihah Miraj Utama dari kelas 11. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke materi yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Saf. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan jangan lupa rangkum dan mencatat materi yang akan beliau sampaikan. Baik, Pak Ahmad, waktu dan tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya 'abdallah usikum manasyihi Allah ta'ala kuntum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ala alladziina ya'budukum ala tattaqun wa qala ayyuhal ta'udzu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adrana lailatul qadr khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Siswa-siswi SMA Negeri Tanjung Sari yang Bapak banggakan, mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kehendaknya, dengan kudrah-kudrahnya kita semua masih bisa ikut andil berpartisipasi mengikuti acara KID dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara ini ada dalam keberkahan, ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada umat-umatnya yang taat kepada ajarannya hingga yaumil qiyamah. Siswa-siswi SMA Negeri Tanjung Sari peserta KID atau PSKI virtual. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kajian yaitu tentang ilmu fikih yang pada awalnya jadwalnya itu Bapak Haji Sadi ya. Tapi beliau katanya supaya tidak bosan kelasnya maka di rolling, jadi kelas 10 saya kelas 11, yang mana dalam ilmu fikih sudah diketahui kan ini kelas 11 ya, mungkin sudah pernah disampaikan oleh Bapak di kelas waktu tatap muka tentang ilmu fikih, yang mana dalam penjelasan tolabul ilmi yang kelas 1 kelas 10 itu ada tentang tolabul ilmi atau mencari ilmu, yang mana sudah diketahui bahwa mencari ilmu itu hukumnya fardhu atau wajib. Hanya saja wajib di sini itu ada dua, ada wajib atau fardhu ain, ada fardhu kifayah.
Adapun fardu ain, ilmu-ilmu fardu ain adalah ilmu-ilmu yang mana itu wajib dicari oleh setiap umat Islam, ya, tanpa kecuali. Wajib dipelajari, dipahami, diamalkan oleh setiap umat Islam tanpa terkecuali. Adapun ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang mana ilmu tersebut gugur mencarinya apabila sudah dilaksanakan atau dicari oleh yang lainnya. Contoh ilmu fardu kifayah adalah ilmu-ilmu tentang ilmu umum. Contoh ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu sejarah, atau dalam ilmu agamanya ada disebut ilmu falak tentang perbintangan, tentang perhitungan, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kita tidak wajib mencari ilmu-ilmu tersebut apabila orang lain itu sudah ada yang mempelajarinya. Kalau ilmu fardu ain ini adalah mau tidak mau kita selaku umat Islam, ilmu tersebut harus dipelajari, harus diamalkan oleh kita. Yang mana ilmu fardu ain itu ada 3. Ilmu fardu ain yang wajib kita pelajari juga diamalkannya itu ada 3, sudah diketahui. Barangkali lupa ya. Itu sesuai dengan rukun agama yang 3. Kan rukun agama itu ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Yang mana iman itu berkaitan tentang keyakinan. Maka ilmu yang harus kita pelajari tentang keimanan disebut ilmu aqidah atau ilmu tauhid. Maka itu wajib dipelajari, wajib diyakini oleh kita tentang contohnya aqaidul iman yang 50, sifat wajib di Allah yang 20, sifat yang mustahil di Allah yang 20, sifat yang jaiz di Allah atau yang menang di Allah, yang menang di Allah atau jaiz yang boleh di Allah yang 1. Terus sifat yang wajib di Rasul yang 4, sifat yang mustahil di Rasul yang 4, dan sifat yang jaiz atau yang boleh di Rasul 1. Nah, itu terkandung dalam akidah, dalam ilmu akidah tentang keimanan. Baik iman akidah uluhiyah atau akidah nabawiyah atau akidah sam'iyat, itu silakan dipelajari. Minimal kalian mengetahui atau minimalnya sifat-sifat yang Allah yang 20 mustahil dan jaiznya, dan sifat-sifat Rasul mustahil, wajib, dan jaiznya. Dan keyakinan-keyakinan yang ada dalam Quran yang bersifat gaib, ya, yang bersifat gaib, ya, seperti surga, neraka, aras, kursi, alam barzakh, hari pertimbangan, hari timbangan, hari ditimbangnya amal, ya, dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang gaib yang belum kita alami dan yakin kita alami, maka itu harus diyakini oleh kita. Itu yang berhubungan dengan ilmu aqaid. Maka itu wajib kita pelajari. Hati-hati ya, wajib kita pelajari. Maka silakan kalian aji ilmu-ilmu tersebut di pengajian-pengajian kalian oleh guru-guru kalian, silakan. Ya. Terus yang kedua ada ilmu fikih, ya, ilmu fikih. Kalau tadi tidak mempelajari ilmu akidah terus sesat, maka itu bisa jadi kafir itu karena menjadi fondasi akidah tersebut. Terus ada ilmu fikih. Ilmu fikih ini adalah ilmu tentang ibadah ubudiyah, ya. Zahir, ilmu zahir ibadah ubudiyah. Apakah itu ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, haji, dan sebagainya, ya. Atau muamalah,
itu ilmu fikih tentang interaksi antar sesama, gabalikah, gadaikah, atau musyarakah, kerjasama dalam berekonomi, contoh koperasi dan sebagainya, atau munakahah, pernikahan yang berhubungan dengan pernikahan, akad nikah, rukun nikah dan sebagainya, tolak, rujuk, kesananya waris, ya, itu adalah dipelajari oleh ilmu fikih. Terus jinayat atau tentang hukum pidana perdata, itu contoh dalam hukum kisos, itu dalam ilmu fikih. Yang membunuh dibunuh lagi, yang dianiaya bisa dianiaya lagi. Terus yang zina itu dirajam, yang maling dipotong tangan sesuai dengan batasannya. Maka itu yang mengaturnya adalah ilmu fikih, ya, maka ilmu fikih. Maka yang harus didahulukan dalam ilmu fikih itu adalah yang mana ilmu-ilmu tersebut akan diamalkan oleh kita. Barangkali lupa ya. Jadi ilmu-ilmu fikih yang harus didahulukan adalah ilmu-ilmu yang mana ilmu tersebut itu akan diamalkan oleh kita, atau yang sering diamalkan oleh kita, maka itu harus terus kita ulang-ulangi, ya, harus terus kita pelajari. Karena banyak sudah mempelajari hanya satu kali, itu belum menguasainya, maka banyak kesalahan. Contoh ilmu-ilmu yang sering kita amalkan dalam fikih, yaitu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah, yang mana ibadah tersebut itu dilaksanakan, dilakukan setiap hari, setiap waktu. Contoh apa? Ilmu sholat, ya, ilmu tentang sholat. Dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat. Contoh, sebelum sholat itu ada syarat-syarat sholat, ya, syarat-syarat sholat, syarat sah sholat. Maka itu syarat sah sholat itu sebelum sholat sudah dipersiapkan, harus dipersiapkan, karena tidak sah kalau tidak ada syarat-syarat tersebut. Contohnya itu adalah suci dari hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil apa? Hadas kecil adalah sesuatu yang mana mewajibkan kepada wudu. Jadi hilangnya hadas kecil itu dengan wudu. Maka kita harus mengetahui hukumnya wudu atau fardu wudu, atau yang membatalkan tentang wudu, syarat sah wudu dan sebagainya. Maka terus berkaitan. Contoh syarat wudu itu harus tahu tentang fardu wudu, harus tahu tentang air yang dipakai untuk wudu itu yang bagaimana. Maka ketahui air dibagi-bagi lagi kan ya, itu harus dipelajari. Ya, contohnya air yang dalam wudu itu harus suci dan mensucikan. Harus suci dan mensucikan. Yang bagaimana demikian? Yaitu air yang tidak terkena najis, ya, atau air yang mutlak, ya, air mutlak seperti air sumur yang 7 itu ya, yang 7. Coba air yang mutlak yang sah dipakai wudu itu adalah air laut, air hujan, air sungai, air mata air, terus air embun, air sumur, dan satunya lagi apa ya? Pertama air laut, air hujan, air sumur, air mata air, air embun, dan maka itu bisa dipakai untuk wudu. Itu air mutlak, suci dan mensucikan. Asal kena najis. Nanti pembahasan najis panjang lagi. Itu dalam wudu, ya, dalam wudu. Maka harus pelajari itu.
Terus tahu fardu wudu. Ini sudah tahu semuanya. Bapak hanya mengulang saja ya. Hanya mengulang saja. Mungkin ini sudah tahu. Barangkali ada yang lupa atau mungkin salah dalam mempraktekkan. Fardu wudu itu sudah tahu ya. Ada 6, walaupun dalam Al-Quran itu ada 4. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, fardu wudu itu ada niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga tangan kan sampai sikut. Yang keempat membasuh kepala sedikit. Yang kelima kaki sampai mata kaki. Yang keenam dalam Al-Quran itu hanya 4 ya. Langsung saja dalam Al-Quran itu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wa arjulakum ila wamsahu bi ru'usikum arjulakum ala al-ka'bain. Itu ada 4 langsung anggota wudunya saja. Tapi ulama ahli fikih menyebutkan maka dalam fardu wudu itu diadakan niat ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu diadakan niat. Mengapa diadakan niat? Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya sahnya, sempurnanya suatu amal-amalan itu sesuai dengan niatnya. Maka ulama ahli fikih menyebutkan fardu itu tetap harus ada niat. Niat apa? Niat wudu. Niat wudu. Yang mana niat itu di mana tempatnya? Di dalam hati. Ada dalam hati. Atau gerentas kalau sunnahnya itu kan gerentas dalam hati itu ada. Kapan? Itu ketika air membasuh atau kena pada wajah. Ketika air ada di wajah itu maka di sini ada niat ya. Niat dalam hati itu niat saya wudu. Karena maka di sini kan banyak niat abdi wudu fardu karena Allah. Membasuh muka, kita ulangi ya, membasuh muka ini sudah tahu lah ya, mengulang saja. Membasuh muka itu harus tahu batasan muka, wajah dalam ilmu fikih ya, dalam wudu itu harus tahu mana yang disebut wajah. Maka ini harus terbasuh semuanya. Mana yang disebut muka itu dari atas mulai jadinya rambut, biasa jadinya rambut itu awal jadi rambut ini dari mana? Terus sampai dagu, dari pinggirnya dari telinga sampai lagi itu. Ini harus terbasuh dalam wudu. Jadi jangan hanya depan saja, harus melewati batas-batas wudu, melewati batas muka ya, supaya sempurna itu harus melewati batas-batas muka. Dengan hanya depan saja ya. Karena banyak yang hanya depan saja ini tidak batas. Harus semuanya ya, lihat. Harus semuanya. Gitu. Terus perempuan atau laki-laki yang nanti rambut panjang ini cambang kan? Ini cambang. Ya. Cabang ini kalau panjang ini harus dibasuh bersama muka karena ini termasuk bagian dari muka. Ya, bagian dari wajah. Maka ketika berwudu rambutnya diikat ya ke belakang kan, tapi kalau yang cabangnya ini silahkan dibuka dikerjakan supaya itu terbasuh. Ini rata-rata ini tidak mengetahuinya karena disangkanya itu rambut saja gitu kan, muka ini. Dan dalam fikihnya terutama Syafi'i ya itu harus basuh di sini ya, sampai buka ya untuk perempuan yang rambutnya panjang basuh ya, harus semuanya ini harus terbasuh semuanya. Terus sebelumnya barangkali ada cile itunya itu harus dibasuh kalau bangun tidur. Terus ada hilar dahdir itu basuh dulu ya, semua itu basuh. Karena itu karena itu bisa menghalangi anggota wudu. Bersihan hilangnya, bersihkan dulu baru basuh. Itu.
wajah. Tangan, ulangi lagi, dalam tangan itu harus sampai sikut, harus yakin sampai sikut serta sikutnya itu terbasuh. Maka untuk perempuan atau laki yang tangan panjang, ya tangan panjang, awas itu harus dikataskan itunya apa, lengan tangannya lebih sikut sehingga sikutnya itu terbasuh. Jangan sampai karena dengan alasan lengan tangannya itu sempit sehingga itu tidak terbasuh, maka itu tidak sah karena harus sampai sikut. Karena caranya silahkan, caranya bagaimana ke tangannya silahkan bagaimana caranya, yang penting itu lengan tangan sampai sikut itu terbasuh. Sampai kita terbasuh, ya kelihatan ya, sampai siku ini harus terbasuh. Jangan hanya ini saja, harus sampai sikut, ya sampai sikut. Harus perhatikan ya. Jadi ini harus apa? Alangkahnya kalau sampai ini, ini di atas sikut itu harus seperti itu. Jangan hanya sampai sini, ya. Para ulama menyebutkan itu serta sampai itu bukan hanya sampai, tapi sikutnya juga terbasuh, ya sikutnya juga terbasuh. Awas ya, hati-hati. Terus rambut, ya rambut itu silakan itu usap mau semuanya, silakan, yang penting membasuh rambut, dan rambut tersebut itu ada di batasan kepala. Jangan sampai hanya ujungnya saja rambut panjang, yang rambut panjang terus dia dibasuh tidak sah. Karena apa? Karena itu melebihi dari batasan rambut, dari batasan kepala. Dasarnya wamsau birusikum, mengusap rambut kepala. Kalau tidak ada rambut, ya kepalanya saja diusap, asal batasan kepala itu, batasan jadi rambutnya sampai mana, ya itu. Jadi sampai ujungnya rambut saja, harus dibasuh, itu tidak sah. Kenapa? Karena itu melebihi batasan kepala. Yang ketiganya, yang kelima, kaki ya. Yang kelima kaki itu sampai mata kaki itu sudah bisa. Jadi harus yakin itu harus terbasuh semua anggota itu, ya jangan hanya disebutnya dipocorkan di tanean karena keran dan lainnya, itu harus yakin terbasuh semuanya. Terus hati-hati di dampal kakinya itu takut ada sesuatu yang menghalangi kulit, apakah itu cat atau sebagainya, yang pokoknya yang lagi kulit, maka itu harus terus tangan bersihkan sehingga air itu terbasuh kulit semuanya, anggota wudhu terbasuh semuanya. Itu harus hati-hati ya, harus hati-hati dalam wudhu. Ini hal sepele tapi kadang disepelekan ya dalam prakteknya itu. Tadi mengetahui, maksudnya mengetahui ilmu tentang wudhu, maka itu apa? Wajib dipelajari, Dalam wudhu adapun itu membasuh tangan, berkumur, terus mengisap air ke hidung, itu hukumnya sunnah, ya sunnah. Silakan sebelum wudhu itu laksanakan itu, ada sunnah Rasulullah. Terus telinga, membasuh telinga itu bukan hanya begini saja ya. Yang benar itu telunjuk masukkan, terus dari bawah putarkan ke atas, jadi semuanya terbasuh. Bukan hanya ini saja ya. Perhatikan, bukan hanya ini saja, tapi tuh semuanya. Jadi semuanya itu anggota telinga itu terbasuh semuanya. Ya, kalau ingin mendapatkan sunnah yang sempurna dalam wudhu.
Paham ya? Itu dalam wudhu. Maka ini semuanya itu harus dikaji, harus dipelajari, harus mengetahui. Jangan hanya turut munding. Jangan hanya turut munding. Tahu turut munding kan ya? Orang wudhu begitu turutan itu tidak tahu hukumnya bagaimana atau fardu wudhunya itu yang mana saja, itu harus diketahui. Maka dari sini kalian jangan inti mengaji ya. Ngawas terus, ngawas. Ya. Terus itu dalam wudhu. Terus ada batal wudhu. Batal wudhu itu harus mengetahui. Ya, contohnya dalam Imam Madzhab Imam Syafi'iyah ya, dalam wudhu itu batal wudhu ada benda atau sesuatu yang keluar dari dubur atau kubur ya, walaupun itu bendanya kering dan suci, tapi kalau keluar dari kubur dan dubur kubur dubur lubang belakang ya, kalau keluar maka itu punya wudhu yang akal seperti itu ya, tanpa duduk tidurnya tidak batal, tapi kalau tidurnya sambil terlentang atau ya bersender maka itu batal wudhunya. Yang ketiganya bertemunya bersentuhan kulit laki-laki perempuan ya, kulit laki-laki perempuan maka itu batal, bukan mahram, bukan muhrim, awas bahasanya bukan muhrim tapi mahram. Mahram itu adalah orang-orang yang haram dinikahi, Maka ketika punya wudhu bersentuhan dengan bukan mahram ya, itu maka batal. Kalau dengan mahram itu tidak batal. Contoh seperti ayah, ibu kan mahram, itu adik, kakak mahram, siapa lagi anak itu kan mahram. Kalau bersentuhan itu tidak apa-apa. Kakek, nenek, terus adik, anak, kakak, adik itu mahram, paman, buah, saudara dari ayah atau ibu maka itu mahram. Maka selain itu atau saudara susu ya, tahu kan saudara susu itu mahram. Dikata istri dalam Syafi'iyah itu istri. Kalau hubungan kita bukan mahram tapi suatu halal ya, halal bergaul dalam rumah tangga itu, dalam akad pernikahan itu dan membolehkan bergaulnya antara laki-laki perempuan. Dalam mazhab Syafi'iyah kalau punya wudhu tetap saja ketika bersentuhan kulit ketika punya wudhu yaitu batal ya, batal bersentuhan dengan laki-laki. Mungkin sebagian para ulama menyebutkan tidak batal karena sudah menikah dan sebagainya. Itu memang ada yang menyebutkan itu, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu itu adalah ittifaq kalau tidak salah. Tapi Syafi'iyah yang terus yang keempatnya adalah apa? Keempatnya mengusap kubul atau dubur manusia ya, mengusap kubul atau dubur manusia dengan telapak dubur maka itu batal mengusapnya tanpa ada penghalang. Tapi kalau ada penghalang itu ya tidak apa-apa, garuk-garuk pakai tangan tanpa ada penghalang maka itu batal. Mengusap dubur
kayak naon tak foto. Cat. Mezar, oh semeter modal. Ya, aktif ya. Nah, itu tentang fikih wudu. Maka silakan kalian pelajari, jangan ngaji ngawas-ngawasnya. Yang selanjutnya dalam sholatnya juga, dalam ilmu sholat, maka harus mengetahui tentang hukum sholat, syarat sholat. Waktu ada subuh dari besar, ya, maka itu harus mengetahui tentang mandi besar. Ya, ada apabila punya hadas, maka harus mengetahui ilmu tentang hadus atau hadas besar. Apa itu? Ya niat itu hanya ada dua. Yang pertama niat, yang keduanya membasuh seluruh anggota badan dengan air. Harus sempurna. Walatra harus walatra semuanya. Ya, dalam niat, dalam dalam mandi besar itu. Terus bersih, terus anggota badan harus terbasuh semuanya. Itu yang mana yang ketika jongkok itu harus mengetahuinya, ya. Ketika jongkok itu harus dibasuh semuanya. Omeh, jadi kuda omeh ya, bari omeh. So jangan lupa ya, di dalam fardu adus. Niat dalam hati, kalau mau ditalafuzkan dan diucapkan dalam bahasa Arabnya mungkin sudah mengetahui nawaitu usla li rabbil hadatil akbari faradhan lillahi ta'ala. Niat abdi Sunda malahnya, niat saya mandi besar untuk menghilangkan hadas besar faradu karena Allah dalam hati. Yang abdi adus menghilangkan hadas ageng faradu karena Allah, maka itu harus dalam hati. Ketika apa? Ketika air menyentuh badan, dari sana niat. Dalam adus tidak ada apa, dalam mandi besar tidak ada tertib, ya. Tidak ada tertib seperti dalam wudu. Dalam wudu kan ada tertib. Mohon maaf tadi dalam wudu itu ada tertib. Sebenarnya sesuai, ada wajib tertib sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu ada tertib, ya. Ibda'u bima badallahu bihi. Jadi kalian harus memulai dari apa-apa yang mana Allah memulainya, seperti itu. Contoh dalam wudu, dalam Qur'annya itu wajah, tangan, satu kepala, kaki itu susunannya sudah seperti itu. Maka jangan dirobah-robah, ya. Ada tertib. Tapi kalau dalam adus, dalam mandi besar itu tidak ada yang namanya tertib, ya. Tidak ada namanya tertib. Maka silakan dari mana saja. Hanya saja sunnahnya itu dari sebelah kanan terus sebelah kiri. Bereskan sebelah kanan semuanya, sebelah kiri itu sunnah dalam hadis. Yang penting terutama adalah semua anggota badan itu harus terbasuh. Enggak bang telinga itu dalam hukum fikihnya itu sebelum sholat. Yang diperintahkan oleh Allah itu adalah sholatnya, ya. Yang diperintahkan oleh Allah adalah sholatnya, tapi sholatnya itu jangan asal sholat, ada ilmu-ilmu tertentu, ilmu-ilmu yang ditentukan. Nah, kalau setelah jadi barulah dari sana beranjak ke sholatnya. Maka dari mulai bacaan, dari takbiratul ihram sampai tahiyat itu sampai salam itu ada ketentuan khusus. Jangan sampai baca Fatihah, ya, terutama dalam Al-Fatihah itu harus betul kalian dalam baca Fatihah. Silakan belajar lagi Fatihah apabila yang lancar atau maaf ada kekurangan dalam Fatihah, silakan kalian belajar lagi tajwidnya, panjang-panjangnya. Gitu. Jadi jangan berhenti kalian mencari ilmu, terutama ilmu-ilmu yang penting dan yang mana yang ilmu tersebut itu akan diamalkan oleh kita.
Untuk ilmu puasa kemarin mungkin sudah mengetahui tentang ilmu puasa. Kalau mau zakat nanti silahkan ada ilmu zakatnya ya. Kalau untuk zakat fitrah mungkin kalian tidak wajib. Yang wajib itu siapa? Yang wajib itu adalah orang tua kalian. Orang tua kalian itu silakan. Mau sendiri silahkan. Ya mau sendiri ya silahkan. Tapi yang wajib itu adalah orang tua kalian. Ukurannya nantilah kita bahas lagi. Atau mungkin kalian silakan ada kajian-kajian di rumah masing-masing itu mungkin sudah mengkaji tentang zakat fitrah, silakan. Kita harus mengetahuinya, ya. Ilmu haji wajib, tapi untuk sekarang kita karena mau berangkat haji maka itu untuk sementara itu belum wajib bagi kita dalam ilmu haji. Mempelajari ya silakan. Tapi yang wajibnya itu adalah ilmu haji itu adalah yang mana kita mau berangkat haji maka itu apa? Maka itu wajib dipelajari oleh kita. Mau tidak mau itu harus belajar tentang ilmu. Itu mungkin dalam ilmu fikih kajiannya ya, karena ini waktunya terbatas. Kalau membahas semuanya itu tidak mungkin ya. Yang penting ngaji di mana yang ngaosmannya lah, di mana sama siapa saja, yang penting kubu ilmuna ya, kubu ilmuna terutama ilmu-ilmu yang tadi yang fardu ain. Bukan berarti ilmu-ilmu yang lain tidak wajib, tapi harus dilakukan adalah ilmu fardu ain atau piringan ya, bersama ilmu fardu ain dikaji ilmu fardu kifayah. Jangan sampai ilmu fardu kifayah tersibukkan oleh ilmu fardu kifayah sedangkan ilmu fardu ain itu kalian tidak tahu. Itu jadi bahaya nantinya ya. Itu mungkin yang dapat sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan bisa diamalkan semuanya. Amin ya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan puasa kita sekarang kita sudah tanggal 21 ya, sudah 10 terakhir. Silakan kalian lebih giat lagi dalam ibadah di 10 terakhir karena itu termasuk 10 terakhir itu adalah itu minan neraka yang mana di sana ada di kamar masing-masing ya. Sekian untuk dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya silakan. Gimana? Yang foto naon karya mah. Teman-teman semuanya kamera harap dinyalakan karena bakal ada sesi foto, sesi terakhir. Semuanya kameranya harap dinyalain ya. Oke, aktifkan kamerana tingali nyaan teh harapir. Lima 92. Mana sana Siti Rohmana, Tiara, Indah, Diandra, kemana lagi Diandra, Nabila, Reni, Robi, saya, ya mana ya, Jang, Radang, mana Jang, foto Jang, videona. Sama
pertama. Sinyal butuh kami sudah ya. Kalau setting mana namanya? Wah, itu raya dulu. Sama kamera juga Pak. Sudah. Nah. Anak mana? Atas. Duduk. Oke. Anak-anak kelasnya kepada anggota OSIS yang ada di kelasnya masing-masing. Dan alhamdulillah kegiatan Kids pada hari ini telah selesai. Saya Safa Fatihah Miraz Utama selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf bila ada penyampaian kata yang dalam kegiatan hari ini. Sampai jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.